Yeah, amen. I was thinking about Independence Day. I was thinking, I wonder how many Indonesians really know what happened Jadi pada saat all those years ago. kita merayakan kemerdekaan, saya sedang berpikir seberapa banyak sih orang Indonesia sebenarnya mengerti dan memahami arti dari kemerdekaan ini. There was a battle, there was a fight for independence. Jadi untuk mendapatkan kemerdekaan ini ada perjuangan, ada peperangan. How many people here know the history? Berapa orang kita tahu sejarah akan kemerdekaan? Oh, yeah, that's great. Some very good students, good. Muridnya yang baik, yang ada tunjuk tangan. And so basically, the people were fighting for independence. Jadi secara mendasarnya kita melihat orang-orang Indonesia mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Indonesia was already a nation. Pada saat itu Indonesia sudah menjadi sebuah bangsa, but they were under colonial rule. Tetapi di bawah penjajahan kolonial. And they no longer wanted to be under somebody else's rule. Jadi mereka tidak ingin lagi di bawah penjajahan atau pemerintahan dari bangsa lain. And so this is a very interesting picture. Jadi ini adalah gambaran yang sangat menarik. In the battles of independence, dan di dalam medan peperangan untuk mendapatkan kemerdekaan, between 1945 and 1949, dari di antara 1945 sampai dengan 1949, there were around 100,000 Indonesians that gave their lives for jadi the battle. ada ratusan ribu orang Indonesia yang akhirnya meninggal untuk mendapatkan kemerdekaan ini. That's a big sacrifice. Itu adalah sebuah pengorbanan. So it's worth taking time to think, what were they fighting for? Jadi mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk memikirkan apa sih yang mereka perjuangkan. What was the point? Apa tujuannya? And if we look at the history, dan kalau kita melihat kepada sejarahnya kembali, we're going to find that the real issue is they felt like they were second-class citizens. They had no power to determine their own government or future. Jadi pada saat itu mereka tidak dapat merasakan kebebasan. Mereka berpikir bahwa mereka adalah seperti orang-orang yang kelas kedua yang tidak bisa menentukan arah dari bangsa mereka sendiri. And this is a great picture of the whole human race. Dan ini adalah gambaran yang sangat baik untuk menunjukkan sejarah dari umat manusia. That we're going to read the words of Jesus. Dan kita akan membaca perkataan dari Yesus. That we'll see that Jesus says in a way the whole human race needs to be set free. Yang dimana arti dari perkataan Yesus itu bahwa seluruh umat manusia perlu mendapatkan kebebasan. And we're going to see why and how. Dan kita akan melihat kenapa dan bagaimana. Jesus said, I tell you the truth, everyone who sins is a slave of sin. A slave is not a permanent member of the family, but a son is a part of the family forever. So if the Son sets you free, you are truly free. Yohanes 8:34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. So here, when Indonesia was under colonial rule, jadi pada waktu itu Indonesia masih di bawah penjajahan kolonial. The people felt they lacked freedom. Jadi orang-orang Indonesia merasakan bahwa mereka nggak memiliki kebebasan. They were told you're not able to govern yourselves. Jadi artinya adalah bahwa kamu tidak bisa mengelola atau menentukan dirimu sendiri. They weren't given a high level of education. Mereka tidak memberikan level pendidikan yang tinggi. Because sometimes the colonial powers thought if they get too educated, maybe they will want to be independent. Dan karena di dalam pemikiran orang kolonial, mereka berpikir kalau kita memberikan pendidikan yang tinggi kepada mereka, suatu hari nanti mereka akan menentang dan ingin mendapatkan kemerdekaan. And so during the Second World War, the Japanese were here. Dan kemudian di dalam Perang Dunia Kedua dan Jepang datang ke sini. And it's interesting, they trained many Indonesians and gave them weapons, taught them how to fight. Dan kemudian di sinilah yang menariknya, akhirnya melalui senjata yang mereka miliki, mereka diajari bagaimana caranya berperang. And the idea of the Japanese, we want these Indonesians to fight alongside of us and be our allies fighting against the West. Dan di dalam benak orang Jepang pada waktu itu adalah kita ajari orang Indonesia bagaimana mereka berperang menggunakan senjata dengan maksud akan membawa orang Indonesia menjadi di posisi mereka untuk melawan kolonial. How many know that? Berapa orang kita sadar akan hal itu?
And so at the end of the war, the Japanese were defeated. Tetapi kita melihat di akhir Perang Dunia Kedua, Jepang justru kalah. But the Indonesians still had the fighting spirit. Tetapi Indonesia walaupun menang, tetapi secara roh mereka masih tetap berjuang. And when the colonial power from the Netherlands came back to take control, Dan kemudian pada waktu itu pemerintahan Belanda ingin datang kembali dan menguasai, mengontrol Indonesia. the Indonesians said, "No, thank you. Dan Indonesia mengatakan, "Oh tidak, terima kasih. We want to be free." Kami mau bebas, kami mau merdeka." I wonder how many people want to be free this Dan morning. saya bertanya-tanya berapa orang pagi ini yang ingin merdeka di tempat In ini. our text, Jesus says, "He who sins is a slave of sin." Dan di dalam ayat bacaan kita di sana Yesus mengatakan, dia yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Who's that talking about? Siapa yang dibahas di sini? Somebody outside? Apakah orang yang ada di luar sana? Well, the Bible says we've all sinned. Tapi Alkitab mengatakan bahwa setiap kita, semua kita And berdosa. sin robs us of freedom. Dan dosa inilah yang merampok kemerdekaan kita. Sin brings addictions. Dan dosa ini membawa ketergantungan. Even if it's just a wrong thinking. Dan bahkan di dalam, hanya sekedar di dalam pemikiran That yang our salah. mind develops patterns of wrong thinking Jadi pemikiran kita mengembangkan pemikiran yang salah. and wrong reacting to life. Dan kemudian sebuah tindakan yang salah kepada orang lain. We get into wrong patterns of reacting or thinking. Jadi akhirnya dosa ini menuntun kita kepada reaksi atau tanggapan yang salah dan juga pola pikir yang salah. Sometimes people tell lies Sebagian orang kadang-kadang mereka mengatakan kebohongan to avoid trouble, untuk menghindari masalah, to avoid conflict, untuk menghindari yang namanya to konflik, avoid confrontation. untuk menghindari konfrontasi. But then lying becomes a habit. Tetapi mereka berbohong, akhirnya itu menjadi sebuah And they have to kebiasaan. tell more lies to cover up yesterday's lies. Dan mereka harus berbohong kembali untuk menutupi kebohongan yang mereka lakukan kemarin. The Bible says a liar cannot enter heaven. Dan Alkitab menuliskan pembohong tidak akan pernah bisa masuk ke But surga. lying becomes a pattern and it becomes addictive. Dan akhirnya dengan demikian kebohongan ini menjadi kita ketergantungan dan itu menjadi gaya kita. Amen. Sin begins to take control of our lives, just like a colonial power. Dosa ini akhirnya itulah yang mengontrol, menguasai hidup kita, sama halnya seperti yang penjajah lakukan. The Bible tells us that greed or lust for money is a sin. Dan Alkitab menuliskan cinta akan uang itu adalah dosa. Now, let me make clear, having money and needing money is not a sin. Dan berapa orang kita tahu? Mari kita buat jelas di sini bahwa namanya kita butuh uang itu nggak salah, itu bukan Working for dosa. money is not a sin, Bekerja untuk mendapatkan uang itu bukan dosa. but greed is a sin. Tetapi kerakusan itu dosa. It's an excessive desire that we will sacrifice everything else for the love of money. Jadi itu artinya bahwa untuk mencapai tujuan dari keinginan kita, kita akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. We'll work so hard, we sacrifice our health. Dan bahkan juga kita harus mengorbankan kesehatan kita untuk Or we menggapainya. sacrifice our family. Atau kita mengorbankan keluarga kita. We put money ahead of everything else. Jadi kita menaruhkan uang di atas dari segalanya. Money becomes more important than God. Uang menjadi sesuatu yang paling penting dibandingkan Tuhan. We have no time to come to church because we're too busy making money. Kita nggak punya waktu lagi datang untuk ke gereja karena kita terlalu sibuk untuk mengumpulkan uang. And that lust is never satisfied. Dan keinginan daging tidak akan pernah terpenuhi. Somebody asked Howard Hughes, how much money does it take to make you satisfied? Jadi ada orang bertanya seperti ini, berapa banyak jumlah uang untuk memuaskan keinginanmu? Howard Hughes was a billionaire. Jadi ada orang seorang bilioner. He said, just a little bit more, just a little bit more. Dan orang ini mengatakan sedikit lagi dan sedikit lagi. Jadi seperti itu polanya terus. Sin takes control. Jadi dosa itulah yang akan mengambil alih. That's why the Bible says, Jesus says, you're a slave to sin. Dan karena itulah Yesus mengatakan orang yang berbuat dosa adalah budak dari dosa. Then sin makes you blind. Dosa juga membutakan kita. It affects your judgment. Itu juga membawa dampak kepada pola pikir You kita. cannot see clearly or think clearly about the consequences.
consequences. Jadi kita tidak bisa melihat atau memikirkan dengan jelas konsekuensi yang diakibatkan You dosa. begin to make wrong decisions because of wrong judgment. Dan mungkin kita akan membuat keputusan yang salah oleh karena penilaian yang salah. We were talking this morning in the Sunday school that nobody wants to go to hell. Dan tadi pagi di dalam pendalaman Alkitab kita membahas bahwa tidak ada seorang pun yang ingin pergi ke neraka. Everybody wants to go to heaven, Setiap orang ingin pergi ke but the surga. problem is they're not doing anything about it. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah nggak semua orang yang melakukan usaha yang pergi mau ke surga. That's because they've been blinded. Karena dosa membutakan kita. Amen. People who get bitter and angry become blind in their bitterness. Dan orang yang menjadi kepahitan dan akhirnya mereka dibutakan oleh rasa amarah mereka. All they can see is the evil. Jadi yang mampu mereka lihat adalah hal-hal yang jahat mulu. When we're bitter and angry at somebody, all we can see is the offense or the wrong. Jadi kalau kita memendam yang namanya rasa kemarahan dan juga kepahitan, maka pola pandang kita kepada orang lain senantiasa salah dan juga kekecewaan. We lose sight of the ability to reconcile or make peace with that person. Jadi kita kehilangan pandangan kita untuk berdamai atau menyelesaikan hal itu kepada orang lain. We get robbed. Akhirnya kita dirampok. Sin robs us Dosa merampok kita, of your true identity, yaitu merampok identitas kita yang sejatinya of your sense of self-worth, your dignity. dan juga rasa harga diri kita ataupun kita menilai diri kita That's tidak why- bisa sebagaimana pada biasanya. Sorry, that's why Jesus said that the thief comes to steal and kill and destroy. Dan karena itulah Yesus mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. But I have come to give you life and life more abundantly. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala Now, kelimpahan. I know this subject very well Saya tahu ayat ini, topik ini sangat baik. because I was a slave to sin. Karena dulu saya adalah budak dari I dosa. know some of you think I was born as a pastor, Mungkin ada di antara kamu berpikir bahwa saya lahir sebagai seorang pendeta. carrying a Bible from my mother's womb, but Ya that's itu not true. kemudian begitu lahir saya sudah membawa Alkitab bersama saya dari rahim ibu saya. I was a blind and bound sinner. Tetapi saya mau mengatakan bahwa dulu saya juga pernah seperti orang yang buta dan diikat oleh dosa. And the pleasures of sin are real for a short period of time. Dan benar, kesenangan yang diberikan oleh dosa itu bisa membahagiakan kita untuk sementara waktu. Sin offers you satisfaction, Dosa akan senantiasa menawarkan kepuasan bagi but kamu. it's lying to you. Tetapi itu sesungguhnya adalah kebohongan bagi And kamu. after a period of time, you begin to realize you have been lied to, you've been robbed. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kamu akan menyadari bahwa itu adalah kebohongan dan nyatanya kamu dirampok. So I was just like the people of Indonesia. I came to a place where I thought, I do not want to be controlled anymore. Dan sama halnya seperti bagaimana orang Indonesia, saya pun datang ke tempat yang dimana saya tidak mau lagi dikendalikan oleh dosa. I got sick of being a slave to drug and alcohol habits. Dulu saya menjadi budak kepada kebiasaan-kebiasaan merokok dan juga alkohol. I got sick of that. Saya dulu seperti itu. Saya agak bosan. Saya Saya sudah bosan dengan hal itu. Yeah. I got sick of the breakdown in the relationships. Jadi saya sudah bosan, saya sudah muak dengan hubungan yang rusak. Amen. I wonder how many people here this morning, you're tired of the effect of sin in your life. Dan saya tidak tahu berapa banyak orang di tempat ini, kamu pun merasakan yang sama, kamu sudah muak dari efek dari dosa. You want to be free. Apakah kamu ingin bebas? That's a healthy desire Itu adalah hasrat yang bagus, yang sehat. because God created us to be free. Karena Tuhan menciptakan kita sesungguhnya supaya kita merdeka. This is the Sunday morning quiz. Dan ini adalah kuis untuk minggu pagi. Who is this guy? Siapa nama orang yang ada di gambar ini? Okay, we got a few Indonesians over here. Anybody else? Jadi yang lain nggak tahu, hanya ada beberapa okay, I orang want to see how many Indonesia di hands. sini. How many know this man? Siapa yang tahu orang ini? He's your good Ada friend. seseorang yang tahu? Who is he, Yani? Jenderal Sudirman. Okay, we got. All right. Jadi beliau ini adalah Jenderal Sudirman. So he was a hero.
Dia adalah seorang pahlawan. It's interesting reading his stories Jadi adalah sangat luar biasa kalau kita membaca sejarahnya. because the Indonesians, as they began to fight against the colonial rulers, Dan karena pada waktu itu Indonesia sudah mulai berperang untuk melawan aturan atau pemerintahan dari kolonial atau they did penjajah. not have the weapons they needed, Dan waktu itu orang Indonesia belum punya senjata yang mereka butuhkan. so they had to use guerrilla tactics. Jadi mereka harus menggunakan taktik gerilya. And they took cities one by one. Jadi mereka mengambil kota satu demi satu. And this guy became a hero, Dan kemudian dia menjadi seorang pahlawan. but he greatly sacrificed. Tetapi ada pengorbanan yang luar biasa yang dia lakukan. During the 4 years of battle, Dan di dalam peperangan selama 4 tahun yang mereka lakukan, he contracted tuberculosis, TBC. dan akhirnya dia divonis menderita penyakit TBC. They were carrying him in a stretcher like this around the mountains, hiding in the jungles. Tetapi karena dia waktu itu adalah pemimpinnya, pasukannya mengangkat dia dengan tandu untuk melewati jalanan bahkan gunung. He was still leading the battles Dia masih tetap memimpin peperangan. as he's being carried around the jungle in a stretcher. Sekalipun dia sudah ditandu melalui alat seperti ini di hutan. They led a 7-month battle as he's getting carried around the jungles of Java. Dalam posisi seperti ini, dalam sakit dan juga ditandu, 7 bulan mereka masih tetap melakukan perlawanan atau peperangan itu di Jawa. And this man's spirit, his courage, so inspired the Indonesians. Jadi semangat yang ditunjukkan oleh dia, Jenderal Sudirman ini, begitu sangat menyemangati orang-orang Indonesia. They were fighting with spears made from bamboo. Dan akhirnya mereka berjuang melawan penjajah itu mungkin menggunakan bambu runcing. Amen. But they were fighting against tanks and against aircraft. Dan yang mereka lawan adalah tank dan juga serangan udara. And eventually the impact of their heroism and their sacrifice got the attention of the whole world. Tetapi karena rasa kepahlawanan dan juga keberanian dia itu, akhirnya itu disaksikan oleh seluruh dunia dan itu membawa kebangunan semangat bagi And mereka. eventually the international pressure was so great that the colonial power withdrew from Indonesia. Dan akhirnya oleh karena seluruh dunia menyaksikan, akhirnya tekanan kepada koloni penjajah ditujukan dan akhirnya mereka mundur dari Indonesia. But there was a great sacrifice Tetapi yang mau kita lihat adalah bahwa ada pengorbanan yang luar biasa yang in dilakukan the di sana. process. Di dalam proses And I untuk want to tell you mendapat this kemerdekaan. morning that there has also been a sacrifice to set you and I free. Dan saya juga mau mengatakan pagi hari ini bahwa ada pengorbanan yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kemerdekaan itu. Jesus said, if the Son sets you free, you are free indeed. Dan Yesus mengatakan, jika anak sungguh-sungguh memerdekakan kamu, maka kamu pun sungguh-sungguh merdeka. How does Jesus set us free from sin? Bagaimana Yesus membebaskan kita dari dosa? Amen. Firstly, he breaks the power of sin in our life. Dan yang pertama adalah dia mematahkan kuasa dari dosa itu di dalam hidup kita. In Romans 8:1, the Bible says there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus, and because you belong to him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Amen. This is the power of the blood of Jesus Christ. Jadi ini adalah kuasa dari darah Yesus Kristus. When I got saved, Waktu saya diselamatkan, I had been for years a slave to addictions. dan bertahun-tahun lamanya saya menjadi budak dari dosa. But when I got saved, the power of that addiction was broken from my life. Tetapi ketika saya diselamatkan, kuasa dari dosa itu dihancurkan dari hidupku. I no longer felt even the desire to smoke cigarettes, get drunk, or take any other drugs. Dan bahkan saya nggak mempunyai keinginan lagi untuk lagi merokok ataupun mengkonsumsi alkohol ataupun dosa hal yang lainnya. This is what Jesus was talking about. Itulah yang Yesus bahas di sini. He who the Son sets free is free indeed. Yang dimana dikatakan bahwa
mereka yang dibebaskan oleh anak, maka mereka sungguh-sungguh dibebaskan. Amen. As we share our testimony with people in the parks and on the streets. Dan pada saat kita menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang, entah itu di taman ataupun di pantai, I love sharing my testimony about being set free from sin's power. dan saya sangat senang menceritakan kepada mereka tentang kisah hidup saya yang dimana saya dibebaskan dari kuasa dosa. Because only Jesus can do that. Karena hanya Yesuslah yang sanggup melakukannya. Religion cannot set us free from sin's power. Religion cannot set us free. Agama tidak akan pernah bisa membebaskan kita dari kuasa dosa. Only the Son of God can set you free. Hanya anak Allah lah yang sanggup membebaskan kita dari kuasa dosa. Romans 6:6, we know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin, for when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. This is really good news this morning. Dan inilah kabar baiknya pagi hari You see, ini. some people get this wrong. Jadi sebagian orang memiliki pengertian yang salah tentang ayat ini. Some people think, oh yeah, God just forgives us because He's a forgiving God, but we still are slaves to sin. Jadi mereka berpikir, ya Tuhan akan mengampuni dosa karena memang Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun, tetapi kita masih tetap terikat dengan dosa. So their idea is we just come to church every week and ask forgiveness, but then we just go back and we continue to serve sin. Jadi pemikiran di dalam pikiran mereka adalah hari Minggu mari kita datang ke gereja dan kita mengakui dan kita meminta pengampunan dari Tuhan. Tetapi setelah itu kita keluar kembali dan melakukan dosa yang We just sama. go out and get drunk again. Dan kita keluar dan kita mabok-mabokan Just lagi. continue to lie. Dan melanjutkan pola hidup kita yang sama. Continue to live immorally. Dan terus kita melanjutkan hidup ketidakbermoralan. Continue in our bitterness and our negative speaking towards others. Kita masih terus tinggal di dalam kepahitan dan juga perkataan-perkataan negatif kepada orang lain. But Jesus says, no, the Son sets you free. Tetapi Yesus mengatakan tidak, bahwa anak Allah itu sudah membebaskan kamu. Not just from sin's penalty, but also from sin's power. Bukan hanya dari penalti atau upah dari dosa, tetapi juga dibebaskan dari kuasa dosa itu sendiri. Verse 10 and 11 of that same chapter, when he died once to break the power of sin. So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Jesus Christ. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. This is really good news this morning. Ini adalah sungguh-sungguh kabar baik pagi You hari can be ini. set free from guilt. Kamu bisa dibebaskan dari rasa bersalah. You can be set free from habits. Kamu bisa dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan burukmu. You can be free to serve the living God. Kamu bisa dengan bebas melayani Allah yang hidup. I want to describe that freedom. Saya akan menggambarkan kemerdekaan itu apa, kebebasan In itu apa. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. That's exactly how the Indonesians felt in 1945. Jadi inilah sama halnya persis yang dirasakan Indonesia di tahun 1945. Because the Japanese were quite cruel in the way they treated the Indonesians. Dan kita tahu bahwa Jepang, mereka memperlakukan orang Indonesia begitu sangat buruk. So when the Second World War was over, the people were glad to be free from Japanese rule. Dan ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan bangsa Indonesia, mereka bersukacita oleh karena bebas dari pemerintah penjajahan dari Jepang. But then they said, we definitely do not want to become subject to colonial powers. Dengan kata lain bahwa mereka tidak mau lagi menjadi korban dari pemerintahan dari kolonial. We're not going to become slaves under another government. Kita tidak mau lagi menjadi budak dari pemerintahan bangsa lain. Amen. We have some testimonies this morning.
Dan kita punya kesaksian pagi hari ini. of people who have not just been forgiven for sin, but set free from the power of sin. Bukan hanya saja diampuni dari dosa-dosa mereka, tetapi juga mereka dibebaskan dari kuasa dosa. They have power to serve the living God. Sehingga mereka memiliki kuasa atau kemampuan untuk melayani Tuhan yang hidup. Amen. Here's a picture of a man that was a slave to sin. Dan ini adalah gambaran seseorang yang akhirnya dibebaskan dari dosa. 20 years an alcoholic. Dan selama 20 tahun dia terikat ketergantungan alkohol. He would go to bed with alcohol, bottles of beer in his bed with him. Dan bahkan dia membawa botol minuman itu bersama-sama dengan dia ke tempat tidurnya. So he'd wake up in the middle of the night and have a drink. Jadi kalau dia terbangun di malam harinya, maka yang dia minum adalah alkohol itu. That's a serious addiction. Jadi itu adalah ketergantungan yang sangat serius. Amen. 18 years on methamphetamines. Dan dia selama 18 tahun dia tergantung kepada obat-obatan terlarang. He earned a lot of money on commercial fishing. Jadi dia juga mempunyai uang yang sangat banyak dari iklan pemancingan atau kail ya. But he would, after every fishing trip, he'd come and spend all of that money on drugs and alcohol. Tetapi setelah acara kegiatan pemancingan itu dan dia punya uang banyak dari situ, tapi dihabiskan semua uangnya itu untuk mengkonsumsi narkoba. I met this man probably about 12 years ago. Dan mungkin sekitar 12 tahun yang lalu saya bertemu dengan dia ini. I met him at the Potter's House, Dan saya bertemu dengan dia di gereja Potter's House. where all sinners come Dan di mana orang-orang berdosa datang ke tempat to itu get saved from their sins. supaya dibebaskan dari dosa mereka. He came to the front and I had the privilege of praying for him. Dan waktu itu dia merespon panggilan altar, dia datang dan saya punya hak yang sangat istimewa berdoa untuk dia. At that moment he prayed, he got set free from 20 years of alcohol addiction. Dan pada saat itu, waktu ketika dia selesai didoakan, dia dibebaskan dari ketergantungan akan alkohol selama 20 tahun. His life began to change. Akhirnya hidupnya diubahkan. Amen. He got set free from his debts. He paid all of his debts. Dan kemudian bebas dari semua hutang-hutangnya, dia bayar semua. He began to work. Dan dia mulai bekerja keras. He eventually got married. Dan kemudian akhirnya dia menikah. I think he's got 3 kids now. Dan saat ini saya rasa dia sudah punya anak 3. And he's become a pastor, Dan dia sekarang menjadi seorang pendeta. leading other people to freedom. Dan dia menuntun orang lain kepada kebebasan. Him and his wife do great rap music. Dan juga dia bersama dengan istrinya, mereka adalah pemain musik yang sangat luar biasa. And they're coming here in November to preach the gospel. Dan di bulan November nanti mereka akan datang ke sini memberitakan kabar Injil. Praise God. He who Puji the Tuhan. Son sets free is free Jadi indeed. mereka yang dibebaskan oleh anak, maka mereka sungguh-sungguh dibebaskan. Amen. This is real freedom. Jadi inilah kemerdekaan itu. In Hebrews chapter 9:14, Di dalam Ibrani 9 ayat 14. the Bible says, "How much more shall the blood of Christ purge your conscience clean so you can serve the living God?" Betapa lebihnya darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. This is the freedom that Jesus is talking about. Jadi inilah kebebasan atau kemerdekaan yang dibahas oleh Yesus. Not just forgiveness yang berlaku 1 minggu saja kemudian harus datang lagi. Not just 1 week's forgiveness. Jadi bukan hanya pengampunan hanya sekali yang dilakukan dalam 1 minggu, bukan. And then you come back and repeat the process again. Dan kemudian minggu berikutnya kamu datang lagi melakukan proses yang sama lagi. The Bible says he sets you free so you can serve the living God. Dan di sana dikatakan mereka yang sudah dibebaskan, mereka bisa melayani Tuhan yang hidup. Not as a slave, Bukan lagi sebagai but hamba, as a free man, tetapi sebagai orang yang merdeka. voluntarily serving the living God out of a free choice. Dan kemudian mereka secara terus-menerus melayani Tuhan, dan itu menjadi sebuah keputusan bebas yang mereka In lakukan. Hebrews, the Bible says we're set free from the fear of death. Dan di dalam Ibrani 2:15 dikatakan ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. You see, when I was a sinner, I didn't want to think about death Jadi pada waktu kita berdosa, kita tidak mau memikirkan tentang kematian. because we're afraid of what's going to happen. Karena kita nggak takut
nggak tahu kapan itu akan terjadi. But when you're set free by Jesus, Tetapi ketika kamu dibebaskan oleh karena Yesus, the Bible says he set free those who for all of their lives had been slaves to the fear of death. di sana dikatakan bahwa ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Amen. A few weeks ago we had a great testimony from our sister Retno, Dan beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dari saudara kita Retno. who's here with us this morning. Dan bahkan pagi hari ini beliau ada bersama dengan kita. And she shared with us how she was a slave to sin Dan dia menceritakan bagaimana dulu dia menjadi budak akan and had dosa. been robbed of joy Dan dosa itu merampok sukacitanya. and robbed of dignity Dan juga merampok harga diri atau martabatnya. and robbed of confidence in life Dan juga merampok keyakinan diri kita. and even robbed of her health. Dan bahkan merampok kesehatan kita. Could not sleep properly, Enggak bisa tidur dengan nyenyak. but came to church, Dan pada waktu dia datang ke gereja prayed a simple prayer, dengan dituntun doa-doa yang sederhana turned her back on sin, dan kemudian berbalik dari semua and dosa-dosanya received Jesus Christ as Lord and Savior. dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Is this true, Retno? Dan inilah saudara Hallelujah. kita Retno. Praise God. Puji Tuhan. Amen. He who the Son sets free is free indeed. Jadi mereka yang dibebaskan oleh anak mereka adalah sungguh-sungguh merdeka. I'm talking about a completely new life. Jadi yang saya bahas di sini adalah kehidupan yang sepenuhnya diubahkan. Retno says even her work friends who are not Christians, they always comment, wow, you are so different, you are so happy. Dan bahkan di sini yang kita bahas tadi, saudari kita Retno, teman-teman sekerjanya di kantor bahkan dapat menyadari sekalipun mereka bukan Kristen, mereka bilang, wow, kamu sungguh sangat berbeda dari sebelumnya. Today we are celebrating Independence Day. Dan hari ini kita merayakan namanya Hari Kemerdekaan. But God wants you to celebrate being truly free. Tetapi Tuhan ingin kamu merayakan bahwa kamu sungguh-sungguh telah bebas dimerdekakan. Today we honor those who gave their lives for the freedom of this nation. Dan hari ini kita akan memberikan rasa hormat kita kepada mereka yang sudah membawa kemerdekaan bagi bangsa ini. But today we need to mostly honor he who died and paid with his own blood for our freedom from sin. Tetapi kita mau sungguh lebih lagi menghormati bagi dia, Yesus yang telah mengorbankan dirinya dan mencurahkan darahnya untuk membebaskan kita. You can be free this morning. Kita juga bisa dibebaskan pagi hari ini. Amen. Let's bow our heads. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. We are going to pray. Kita